Kematian 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat terkuak. Kelima korban dihabisi 2 pria dan menguburnya dalam satu lubang. Perkara uang sewa mobil jadi dalih pembunuhan. Kematian tragis 5 orang dalam satu keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat sontak menjadi pusat perhatian warga. Jasad seorang pria bernama Sahroni, anak, menantu, dan 2 cucunya terkubur dalam satu liang di pekarangan rumah. Penemuan 5 jenazah berawal dari kecurigaan kerabat lantaran keluarga tersebut tak bisa dihubungi berhari-hari. Apalagi terendus aroma tak sedap dari kediaman korban. Rumah korban kemudian didobrak. Tak hanya menemukan bercak darah, di belakang rumah bahkan terlihat bagian kaki yang muncul dari gundukan tanah. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi mayat satu keluarga tersebut seraya menyisir seluruh area di tempat kejadian perkara. Diperkirakan para korban telah meninggal lebih dari 2 hari karena tubuh sudah membusuk. Guna mengungkap penyebab kematian, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diotopsi. Setelah diotopsi, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis menyambut kedatangan kelima jenazah di Masjid Madaniyah dekat kediaman korban. Kelima jenazah dimakamkan berdampingan di TPU Desa Sindang. Semasa hidup, para korban dikenal sebagai sosok yang baik. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap fakta di balik pembunuhan. Saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Dalam penyelidikan, polisi menemukan mobil yang diduga milik Budi, putra Sahroni yang juga jadi korban sejauh 5 km dari rumah. Polisi juga kembali melakukan olah TKP di rumah korban dan mengamankan barang bukti tambahan. Tabir di balik misteri tewasnya 5 orang dalam satu keluarga akhirnya mulai tersibak. Petugas meringkus 2 pria diduga pelaku pembunuhan di Kedokan Bunder, Indramayu. Salah satu pelaku berinisial R adalah rekan kerja Budi kala keduanya masih bekerja di sebuah bank BUMD. Kami mengamankan 2 orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Dapat kami amankan di Kedokan Bunder tadi pagi jam 3. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Setelah diperiksa di Mapolres Indramayu, 2 tersangka dipindahkan ke Mapolda Jawa Barat. 2 pria itu alami luka tembak karena berupaya kabur saat ditangkap. Selama pelariannya, para tersangka berpindah-pindah tempat, bahkan sempat berniat jadi anak buah kapal. Sosok mereka terungkap karena sidik jari yang ditemukan petugas di tempat kejadian perkara. Pembunuhan sadis itu digagas tersangka R yang mengaku kesal ketika menyewa mobil Budi. Mobil yang disewa Rp750.000 menurut tersangka malah mogok. R lantas menuntut pengembalian uang sewa, namun ditolak Budi dengan alasan uang sudah dipakai belanja sembako. Dendam, residivis kasus penganiayaan berat itu mengajak temannya berinisial P dengan menjanjikan imbalan Rp100 juta untuk membunuh korban sekeluarga. Selanjutnya tersangka mendatangi rumah Budi, berpura-pura mengajak pria berusia 40 tahun itu berbisnis minyak goreng. Padahal kedatangannya untuk mengamati situasi rumah korban. Esok harinya, R kembali ke rumah Budi bersama tersangka P membawa pipa besi. R menganiaya Budi hingga tewas di halaman belakang rumah. Selanjutnya, R menghabisi nyawa ayah Budi yakni Sahroni di dalam kamar. Hal yang sama dilakukan tersangka R terhadap istri dan anak pertama Budi yang berusia 7 tahun yang juga ada di dalam kamar. Tersangka P mengambil peran saat anak kedua korban yang berusia 8 bulan menangis. Korban dihabisi lelaki 29 tahun itu di bak mandi. Jasad kelima korban kemudian diseret ke area belakang rumah, dikuburkan dalam satu lubang. Karena dia sudah mempersiapkan, berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami, kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan. Usai membunuh, para tersangka menjarah rumah korban.
Mereka membawa kabur uang tunai 7 juta rupiah, 2 mobil, 3 ponsel, dan perhiasan. Atas perbuatannya, 2 tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.